Semua orang mengira aku wanita paling beruntung di dunia. Dinikahi janda Arab super kaya, pemilik jaringan hotel mewah di Abu Dhabi. Tapi tak satu pun tahu, di balik kilau emas dan kontrak warisan itu, ada malam pertama yang membuatku gemetar. Dan sebuah rahasia yang mengubah hidupku selamanya. Assalamualaikum. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Dukungan kalian membuat cerita-cerita inspiratif seperti ini terus hidup. Aku masih ingat jelas hari pertama kakiku menginjak lantai bandara Abu Dhabi. Udara panas menyergap wajahku, gedung-gedung menjulang seperti menertawakan betapa kecilnya aku. Seorang perempuan biasa dari keluarga sederhana yang datang membawa mimpi seadanya. Aku tidak membawa apapun selain keberanian dan doa yang terus kupanjatkan diam-diam di dalam hati. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur, menabung sedikit demi sedikit, lalu pulang sebagai manusia yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku tidak tahu bahwa langkah kecil hari itu sedang menyeretku ke sebuah takdir yang begitu sunyi, megah, dan kejam sekaligus. Takdir yang kelak membuat namaku dipuja sekaligus dicaci. Takdir yang mengubah hidupku dalam satu ikatan pernikahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Alia, usia 27 tahun, seorang perempuan yang dibesarkan oleh kerasnya hidup. Aku terbiasa menelan lapar dan menahan tangis. Bekerja di dunia perhotelan membuatku paham satu hal. Senyum seringkali hanya topeng, dan kemewahan seringkali menyembunyikan kesepian yang paling dalam. Sampai akhirnya aku dipindahkan menjadi asisten pribadi seorang wanita yang namanya membuat semua orang menunduk hormat. Maryam Al-Habsyi, janda Arab berusia 53 tahun, pemilik jaringan hotel besar di Abu Dhabi. Wanita yang kekayaannya bisa membeli segalanya kecuali satu hal yang paling ia butuhkan, kesehatan dan kehangatan manusia. Maryam adalah sosok yang tak mudah dilupakan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun tubuhnya rapuh seperti kaca yang retak pelan-pelan. Setiap langkahnya selalu disertai napas berat. Setiap senyumnya seperti menahan sakit yang tak terlihat. Penyakit kronis menggerogoti tubuhnya tanpa ampun. Dokter datang silih berganti, obat-obatan menumpuk di meja kamarnya. Namun yang paling menyayat hatiku bukanlah penyakitnya, melainkan kesunyiannya. Hotel-hotel megah itu penuh manusia, tetapi hidupnya kosong. Suaminya telah lama wafat, anak tidak pernah ia miliki, dan keluarga yang mengaku darah dagingnya hanya datang saat angka-angka warisan disebutkan. Aku menemaninya setiap hari, menyusun jadwal, mengantarnya ke rumah sakit, menunggu di lorong panjang yang dingin sambil memandangi jam dinding yang berdetak seperti hitungan umur. Aku melihatnya menangis diam-diam saat malam. Aku melihatnya menatap jendela seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah datang. Dan entah sejak kapan, aku merasa bukan lagi sekadar asisten. Aku menjadi saksi hidup seorang perempuan kuat yang pelan-pelan runtuh sendirian. Dan mungkin karena itu pula, ia mulai mempercayaiku dengan cara yang tak pernah kuduga. Sore itu, di ruang kerja berlapis marmer dengan aroma mahal yang menyesakkan, Maryam memanggilku, suaranya lemah namun tegas. Tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah map tebal. Matanya menatapku lama, sangat lama, hingga aku merasa dadaku sesak. Lalu dengan suara yang nyaris patah, ia berkata, "Alia, aku ingin menikahimu." Kalimat itu jatuh seperti petir di kepalaku. Kakiku lemas. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pikiranku kosong, jantungku berdegup kencang. Aku ingin tertawa karena terdengar mustahil. Namun air mataku justru jatuh tanpa izin. Karena di balik permintaan itu aku melihat ketakutan yang amat dalam. Ketakutan seorang perempuan yang merasa ajalnya semakin dekat dan tak ingin pergi sendirian. Dan di saat itulah aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku tidak langsung menjawab permintaannya hari itu. Aku pulang dengan kepala penuh kekacauan. Sepanjang malam aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini takdir atau jebakan? Apakah aku sedang diuji atau justru dijual oleh keadaan? Aku membayangkan cibiran orang, prasangka kejam. Tatapan sinis yang akan menuduhku wanita murahan yang menjual diri demi harta. Dadaku sesak, napasku pendek. Aku menangis tanpa suara. Karena aku tahu, apapun keputusanku, hidupku tidak akan pernah kembali sederhana seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Maryam memanggilku lagi, kali ini bukan di kantor, melainkan di kamarnya. Ia duduk di kursi roda. Selimut menutupi kakinya yang semakin kurus. Ia memintaku duduk di hadapannya, lalu berbicara perlahan. Tentang dokter yang telah jujur mengatakan waktunya tak panjang. Tentang ketakutannya akan warisan yang diperebutkan keluarga.
Tentang hotel-hotel yang ia bangun dari keringat dan air mata. Dan tentang keinginannya memiliki satu orang saja yang ia percaya sepenuh hati. Saat itu, aku melihat bukan seorang miliarder, melainkan seorang perempuan yang ketakutan menghadapi kematian sendirian. Ia menjelaskan semuanya tanpa paksaan. Pernikahan ini bukan tentang nafsu, bukan tentang penampilan, melainkan tentang amanah, tentang kepercayaan, tentang ikatan hukum yang bisa melindungi apa yang ia cintai setelah ia pergi. Ia bahkan berkata dengan suara bergetar, "Jika kamu menolak, aku akan mengerti." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada permintaan apapun, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memerintah, ia memohon, dan aku hampir hancur mendengarnya. Kontrak pun disusun, pengacara datang, kertas-kertas ditandatangani, angka-angka besar tertera di sana, warisan, aset, tanggung jawab, semuanya terasa dingin dan menakutkan. Tanganku gemetar saat memegang pena, bukan karena serakah, melainkan karena sadar. Sekali aku menandatangani, hidupku akan berubah selamanya. Aku akan kehilangan kebebasan untuk menjadi biasa, dan mungkin kehilangan hak untuk dicintai dengan cara yang normal. Hari pernikahan itu tiba tanpa pesta, tanpa gaun mewah, tanpa sorotan kamera, hanya doa, saksi, dan keheningan yang menyesakkan dada. Maryam mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya pucat namun matanya berbinar aneh. Seolah ia sedang menaruh harapan terakhirnya pada ikatan itu. Saat ijab kabul terucap, dadaku bergetar hebat, bukan karena bahagia, melainkan karena beban yang tiba-tiba jatuh ke pundakku. Dan ketika semua selesai, aku berdiri sebagai pasangan sahnya, sementara dunia di luar mulai berbisik. Bisik-bisik itu berubah menjadi tatapan. Tatapan berubah menjadi tuduhan. Karyawan mulai menjaga jarak. Keluarga Maryam datang dengan senyum palsu yang menyimpan racun. Mereka memandangku dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai berapa harga diriku. Aku mendengar namaku disebut dengan nada jijik. Aku dituduh pemburu harta, penipu, bahkan pengkhianat. Dan setiap malam aku menangis sendirian, menggigit bantal agar suaraku tak terdengar. Karena aku sadar, kebenaran tidak selalu lebih kuat dari prasangka. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti berjalan di atas pecahan kaca. Maryam semakin lemah. Aku semakin sering berada di sisinya, membantunya makan, menenangkannya saat rasa sakit datang tiba-tiba, dan di sela-sela itu, ia mulai mengajarkanku banyak hal, tentang bisnis, tentang keputusan sulit, tentang memimpin manusia dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Dan setiap kali ia berbicara, aku merasa seperti sedang menyerap warisan yang jauh lebih berharga daripada uang. Namun semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan malam pertama. Malam yang selalu dibayangkan orang dengan pikiran kotor dan tuduhan keji. Malam yang disebut-sebut sebagai bukti keserakahanku, padahal tak satu pun dari mereka tahu. Malam itu adalah malam paling sunyi dan paling menyakitkan dalam hidupku, malam yang mengubah segalanya. Kamar itu luas dan hening. Lampu temaram memantulkan bayangan di dinding. Aku berdiri kaku dengan jantung berdegup liar. Maryam duduk di tepi ranjang. Napasnya berat, tangannya gemetar, dan tiba-tiba ia berkata pelan, "Duduklah." Suaranya hampir tak terdengar. Aku menuruti dengan tubuh gemetar. Lalu tanpa peringatan, air matanya jatuh, satu demi satu, membasahi pipinya yang pucat. Ia menangis terseduh, menangis seperti anak kecil yang ketakutan. Ia berkata ia tidak ingin mati sendirian. Ia takut dilupakan. Ia takut semua yang ia bangun dirampas oleh orang-orang yang tak pernah peduli padanya. Aku terdiam, air mataku ikut jatuh. Karena di malam yang disebut orang sebagai malam penuh dosa itu, yang ada hanyalah dua perempuan, dua jiwa, yang sama-sama terluka oleh hidup, saling berpegangan agar tidak runtuh. Dan saat itulah aku sadar, inilah awal dari ujian yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Malam itu tidak ada sentuhan, tidak ada bisikan mesra, tidak ada apapun seperti yang dibayangkan orang-orang dengan pikiran kotor mereka. Yang ada hanya tangis panjang yang seakan keluar dari dada terdalam. Maryam menggenggam tanganku erat seolah aku satu-satunya pegangan yang tersisa di dunia ini. Suaranya bergetar ketika ia berkata bahwa ia tidak pernah meminta dicintai. Ia hanya ingin dimengerti. Ia hanya ingin ada seseorang yang duduk di sisinya saat rasa sakit datang. Dan kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan apapun. Karena aku melihat betapa selama ini ia hidup dikelilingi manusia, tetapi mati-matian sendirian. Aku membiarkan kepalanya bersandar di bahuku. Aku mengusap punggungnya pelan seperti seorang anak yang ketakutan dalam gelap. Dan di saat itulah aku benar-benar hancur. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, karena aku sadar, dunia ini begitu kejam pada orang-orang kuat.
mereka dipaksa berdiri tegak sampai lupa bagaimana caranya bersandar. Dan malam pertama yang disebut orang sebagai transaksi menjijikan itu justru menjadi malam paling manusiawi yang pernah kualami. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat dan berat, kondisi Maryam menurun drastis, tubuhnya semakin kurus, suaranya semakin lemah, dan setiap pagi aku terbangun dengan rasa takut ia tak lagi membuka mata. Aku menyuapinya dengan tangan gemetar, menuntunnya berjalan beberapa langkah, menunggunya tertidur sambil menghitung napasnya satu persatu. Dan setiap detik terasa seperti perpisahan yang ditunda, menyakitkan namun tak terelakkan. Di tengah semua itu, badai lain datang tanpa ampun. Keluarga Maryam berdatangan dengan wajah ramah palsu, membawa senyum yang dipoles dan kata-kata manis yang penuh racun. Mereka mulai mempertanyakan pernikahan kami, mempertanyakan niatku, mempertanyakan hakku. Aku dipanggil ke ruang rapat, duduk sendirian di hadapan orang-orang yang memandangku seperti penjahat. Tuduhan dilontarkan tanpa ampun. Aku dituduh memanfaatkan wanita sakit, dituduh merampas hak keluarga, dan setiap kata mereka seperti pisau yang mengiris harga diriku perlahan. Aku ingin membela diri, aku ingin berteriak bahwa aku tidak meminta semua ini, bahwa aku hanya manusia biasa yang terjebak dalam kepercayaan seorang wanita sekarat, tetapi suaraku seakan menghilang, tenggorokanku terkunci oleh air mata dan ketidakadilan. Aku pulang dengan langkah gontai, masuk ke kamar Maryam, dan di sanalah aku akhirnya runtuh. Menangis terseduh-seduh di hadapannya, mengaku bahwa aku takut, bahwa aku lelah, bahwa aku ingin pergi dari semua tekanan ini. Maryam mengangkat tangannya dengan susah payah, mengusap pipiku yang basah, lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bertahanlah sedikit lagi. Kalimat itu sederhana, tetapi menghancurkan pertahananku, karena aku tahu. Sedikit lagi, yang ia maksud bukan tentang masalah, melainkan tentang hidupnya sendiri. Tentang waktu yang semakin habis, dan sejak saat itu, aku bersumpah dalam hati, aku akan bertahan, bukan demi harta, bukan demi nama, tetapi demi menghormati kepercayaan terakhir. Seorang perempuan yang memilihku di saat seluruh dunia memilih meninggalkannya. Malam-malam berikutnya aku sering terjaga, duduk di samping ranjangnya sambil mendengarkan suara alat medis yang berbunyi pelan. Aku berbicara padanya meski ia sering terlelap, menceritakan hal-hal kecil, tentang masa kecilku, tentang ibuku, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah tercapai, dan entah ia mendengar atau tidak, aku merasa perlu mengisi kesunyian itu dengan kehadiran, karena aku tahu, yang paling ditakuti manusia bukanlah kematian, melainkan dilupakan. Suatu malam, saat hujan turun perlahan di luar jendela, Maryam memanggil namaku dengan suara sangat lemah. Aku mendekat, menahan napas, lalu ia menyerahkan sebuah amplop putih, tangannya dingin. Matanya menatapku dalam-dalam seolah ingin menghafal wajahku. Buka ini nanti, katanya pelan. Aku menggeleng, menolak, air mataku jatuh. Aku tidak ingin menerima apapun yang terasa seperti perpisahan. Tetapi ia tersenyum tipis, senyum orang yang sudah berdamai dengan takdirnya. Beberapa hari setelah itu, pagi datang dengan sunyi yang aneh. Aku memanggil namanya, tidak ada jawaban. Aku menggenggam tangannya, dingin, terlalu dingin. Dan saat itulah dunia benar-benar runtuh. Aku berteriak, aku menangis. Aku memeluk tubuh yang tak lagi bernapas itu seolah bisa mengembalikan waktunya. Tetapi takdir tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Maryam pergi dengan tenang, meninggalkan kekayaan, meninggalkan konflik, dan meninggalkan lubang besar di hatiku yang tak pernah bisa ditutup sepenuhnya. Pemakaman berlangsung hikmat, orang-orang datang berbondong-bondong, sebagian berduka, sebagian menghitung. Aku berdiri di sana dengan tubuh kosong, mengenakan pakaian hitam, menatap tanah yang menelan satu-satunya orang yang benar-benar mempercayaiku, dan di tengah suara doa yang bergema, aku sadar, hidupku telah berubah selamanya, dan apapun yang menantiku setelah ini, aku tak lagi bisa mundur, karena aku telah menerima amanah yang lahir dari air mata, kesepian, dan kejujuran yang terlalu mahal untuk dikhianati. Beberapa hari setelah pemakaman, saat rumah besar itu kembali sunyi, aku duduk sendirian di kamar Maryam, kamar yang masih menyimpan aromanya, aroma obat, parfum lembut, dan kesedihan yang tertinggal. Dengan tangan gemetar aku membuka amplop putih yang ia berikan. Dan sejak kalimat pertama, dadaku terasa seperti diremas, karena surat itu bukan tentang harta, bukan tentang angka, melainkan tentang alasan terdalam ia memilihku, tentang ketakutannya kehilangan semua yang ia bangun kepada orang. Orang yang hanya datang saat ia sekarat. Dan tentang keyakinannya bahwa aku adalah satu-satunya manusia yang melihatnya bukan sebagai mesin uang,
melainkan sebagai perempuan yang rapuh dan kesepian. Dalam surat itu, Maryam menulis bahwa pernikahan kami adalah tameng terakhirnya, cara paling aman untuk melindungi hotel-hotel, para karyawan, dan mimpi yang ia bangun dari nol. Ia menulis bahwa ia melihat kejujuran di mataku saat aku menemaninya menangis, dan bahwa ia tidak ingin warisannya menjadi sumber kehancuran bagi banyak orang. Air mataku jatuh membasahi kertas itu, karena aku sadar, aku bukan dipilih karena keberuntungan, aku dipilih karena tanggung jawab yang terlalu berat untuk seorang perempuan sepertiku. Tak lama setelah surat itu dibaca, pengumuman warisan dibuka, namaku disebut sebagai pewaris utama, dan seketika ruangan berubah dingin. Tatapan tajam mengarah padaku, bisikan terdengar semakin kejam. Aku melihat kebencian yang tak lagi disembunyikan. Keluarga Maryam bangkit, mengajukan gugatan, menuduhku memanipulasi wanita sakit, menuduhku mencuri masa depan mereka. Dan saat itu aku ingin lari, ingin menghilang, karena tekanan itu terasa seperti ombak besar yang siap menenggelamkanku. Hari-hari persidangan menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Aku duduk di kursi saksi dengan tangan dingin, mendengar diriku disebut dengan kata-kata keji. Setiap argumen seperti palu yang menghantam dadaku. Aku pulang setiap malam dengan langkah limbung, menangis di kamar kosong, bertanya pada Tuhan mengapa kepercayaan harus dibayar dengan penderitaan sebesar ini. Dan di titik terendah itu, aku hampir menyerah, hampir berkata, ambil saja semuanya. Aku tidak sanggup. Namun setiap kali aku ingin mundur, wajah Maryam muncul di pikiranku, suaranya terngiang, pimpin dengan hati. Dan kata-kata itu menjadi satu-satunya alasan aku berdiri kembali. Aku mulai membuka laporan, mempelajari bisnis yang sebelumnya hanya kulihat dari kejauhan. Aku bertemu karyawan satu persatu, mendengar keluh kesah mereka. Dan di sana aku menemukan sesuatu yang membuatku bertahan. Ribuan orang yang hidupnya bergantung pada keputusan-keputusan yang kini berada di tanganku. Aku memutuskan melawan bukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran. Aku menyerahkan bukti, surat, rekaman, dan kesaksian yang menunjukkan niat tulus Maryam. Persidangan berjalan panjang dan melelahkan, tetapi perlahan, kebohongan mulai runtuh, dan ketika putusan dibacakan, aku berdiri dengan kaki gemetar, mendengar hakim mengesahkan wasiat itu. Aku menangis bukan karena menang, melainkan karena lelah, karena akhirnya kepercayaan Maryam tidak sia-sia. Setelah semuanya selesai, tanggung jawab itu benar-benar jatuh ke pundakku. Hotel-hotel besar, ratusan karyawan, keputusan-keputusan yang menentukan hidup banyak orang. Aku sering duduk sendirian di kantor malam hari, menatap kota Abu Dhabi yang berkilau, merasa kecil dan ketakutan, tetapi juga bertekad, karena aku tahu, menyerah berarti mengkhianati amanah seorang perempuan yang mempercayaiku di saat dunia meninggalkannya. Aku mulai membuat perubahan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, membuka beasiswa untuk anak-anak pekerja, memastikan bisnis berjalan bersih dan adil. Tidak semua orang senang. Banyak yang mencoba menjatuhkanku, tetapi perlahan, kepercayaan tumbuh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa Maryam tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap keputusan yang kuambil dengan hati. Di tengah semua kesibukan itu, malam-malam sepi masih datang. Ada saat-saat aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menangis diam-diam, rindu pada sosok yang hanya sebentar hadir namun meninggalkan jejak seumur hidup. Dan di sanalah aku mengerti, kehilangan bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang belajar hidup dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan pada suatu senja, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, aku berdiri di lobi hotel, melihat para karyawan tersenyum, melihat kehidupan berjalan, dan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, karena aku sadar, dari pernikahan yang disalahpahami, dari malam pertama yang dicemooh, lahirlah tanggung jawab besar yang mengajarkanku arti kemanusiaan, keberanian, dan pengorbanan yang sesungguhnya. Waktu berjalan pelan namun pasti, 1 tahun berlalu sejak hari Maryam pergi, dan setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas bayangannya. Aku masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi tentang dirinya. Mimpi di mana ia tersenyum lemah sambil berkata agar aku tidak menyerah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang berubah. Bukan lagi wajah perempuan muda yang datang dengan mimpi sederhana, melainkan wajah seseorang yang membawa beban ribuan kehidupan di pundaknya. Dan di saat-saat itu, aku sering bertanya dalam hati, apakah aku cukup kuat untuk semua ini? Di lobi hotel, tempat orang-orang melihat kemewahan dan keberhasilan, aku sering berdiri diam, mengamati para karyawan yang berlalu lalang. Mereka tersenyum padaku, sebagian menunduk hormat, dan aku tahu, di balik senyum itu ada harapan.
ada keluarga yang menunggu di rumah, ada anak-anak yang bergantung pada keputusan yang kuambil. Dan kesadaran itu seringkali membuatku menangis sendirian di kamar mandi. Karena aku sadar, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang memikul rasa. Takut orang lain tanpa memperlihatkan rasa takutmu sendiri. Masih ada yang mencibir, masih ada yang berbisik bahwa aku hanya perempuan beruntung yang menikah demi harta. Dan dulu bisikan itu menghancurkanku. Tetapi kini aku belajar, hidup tidak menuntut kita membungkam semua mulut. Hidup hanya menuntut kita jujur pada amanah yang telah diterima. Aku tidak lagi membela diri, aku memilih bekerja, memilih menjaga. Memilih melanjutkan nilai yang ditinggalkan Maryam, karena aku tahu, kebenaran tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya berdiri diam dan tetap melakukan yang benar. Seringkali aku kembali mengingat malam pertama itu, malam yang disebut orang sebagai aib, malam yang dijadikan bukti keserakahanku, padahal bagi diriku, malam itu adalah awal dari pelajaran paling menyakitkan dan paling indah dalam hidupku, pelajaran bahwa cinta tidak selalu berbentuk romansa, bahwa kasih bisa hadir sebagai kepercayaan terakhir dari seseorang yang takut dilupakan, dan bahwa manusia terkadang dipertemukan bukan untuk saling memiliki, melainkan untuk saling menyelamatkan. Kini, setiap kali aku melangkah ke dalam kantor, setiap keputusan yang kuambil selalu kuiringi doa, agar aku tidak berubah menjadi manusia yang lupa daratan, agar aku tidak mengkhianati air mata yang pernah jatuh di malam sunyi itu. Dan jika suatu hari nanti aku harus pergi seperti Maryam, aku ingin pergi dengan keyakinan yang sama, bahwa aku telah menjaga amanah dengan jujur. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa banyak luka yang kita rawat, seberapa banyak kesepian yang kita temani, dan seberapa tulus kita berdiri saat seseorang mempercayakan hidupnya pada kita.